Setelah pasukan Quraisy dan sekutu mereka pulang dengan wajah tertunduk karena tidak bisa menyerang Madinah dalam perang Ahzab, Rasulullah memerintahkan kaum muslim untuk bergerak menuju Khaybar. Beliau memerintahkan kaum muslim untuk mengepung dan menyerang perkampungan Yahudi itu karena berkhianat dan menikam kaum muslim dari belakangnya. Maka selama beberapa hari kaum muslim mengepung Khaybar dan menjatuhkan benteng-benteng mereka. Setelah beberapa hari pengepungan, semua benteng Khaybar telah dikuasai kaum muslim kecuali benteng Al-Watih dan Al-Sulaim. Inilah benteng Yahudi terbesar di Khaybar yang paling sulit ditembus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslim mengepung benteng ini hingga 2 minggu lamanya. Suatu hari, seorang Yahudi bernama Marhab keluar dari benteng itu menantang duel. "Siapakah di antara kalian yang berani berduel melawanku?" "Siapakah yang berani menghadapinya?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukan muslim. "Aku yang akan menghadapinya, wahai Rasulullah," tegas Muhammad ibnu Maslamah. "Demi Allah, aku akan mengalahkannya. Kemarin saudaraku telah gugur." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hadapilah ia. Ya Allah, tolonglah Muhammad untuk mengalahkannya." Muhammad pun melangkah cepat menyambut kedatangan Marhab, dan Muhammad ibnu Maslamah berhasil membunuh musuhnya. Tidak lama kemudian, saudaranya Marhab, Yasir, keluar dan berteriak, "Siapakah di antara kalian yang berani berduel melawanku?" Zubair ibnu Al-Awam langsung menyambutnya tegas, "Aku akan menghadapimu." Namun ibunda Zubair, Safiyah, yang merupakan bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jangan wahai Rasulullah, ia akan membunuh anakku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugas, "Bahkan anakmu lah yang akan membunuhnya, insya Allah." Rasulullah memberi isyarat kepada Zubair untuk maju melayani tantangan Yahudi itu. Zubair pun maju bertarung dan membunuh Yasir. Setelah duel itu, perang pun berkecamuk hebat antara pasukan muslim dan pasukan Yahudi Khaybar. Panji perang pasukan muslim dipegang oleh Abu Bakar yang sekaligus menjadi komandan perang. Abu Bakar berperang dengan hebat, tetapi sejauh ini belum berhasil menaklukkan benteng itu. Hari kedua, Umar mengambil alih bendera dan maju berperang dengan hebat, lebih hebat dari hari pertama. Namun Umar pun tidak berhasil menembus benteng itu. Malam harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Sungguh, aku akan memberikan bendera ini besok pagi kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan lewat tangannya dan ia tidak akan lari dari medan perang." Tentu saja semua sahabat berharap ia adalah orang yang dimaksud, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, semua muslim berkumpul menanti titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semua bersiap-siap, beliau bertanya, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Orang-orang menjawab, "Ya Rasulullah, ia sedang sakit mata." Beliau meminta mereka untuk membawa Ali ke hadapan beliau. Setelah berhadapan, Rasulullah membalurkan ludahnya ke mata Ali dan mendoakannya. Seketika itu juga kedua mata Ali sembuh, seakan tak pernah sakit sebelumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera kepada Ali seraya berpesan, "Ambillah bendera ini dan berperanglah.
jangan pernah sekalipun kau berpaling hingga Allah memberimu kemenangan. Ali segera menyiapkan pasukannya dengan tangkas dan terjun ke medan perang dengan gagah berani. Ia tancapkan bendera pasukan muslim di sela-sela batu di bawah benteng Yahudi. Dalam satu perang tanding, perisai Ali terlepas sehingga ia menyentakkan salah satu pintu benteng Khaybar yang dipakainya sebagai tameng. Ali mengangkat pintu gerbang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang pedang. Ia terus bertarung hingga berhasil membunuh Salam ibnu Miskam dan Al-Haris ibnu Abi Zainab, dua pemimpin pasukan Yahudi. Ali terus memegang erat tameng dan pintu gerbang itu hingga Allah memberikan kemenangan kepada pasukan muslim. Usai perang, 10 orang sahabat mencoba mengangkat pintu gerbang benteng yang dijadikan tameng oleh Ali bin Abu Thalib, namun mereka tak mampu mengangkat. Wallahul musta'an. Ya ikhwan, mudah-mudahan kisah ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.